Pernah nggak sih kamu punya temen yang kamu kira bakal jadi sahabat sejati, tapi ternyata dia hanya ada kalau dia lagi butuh aja dan langsung hilang kalau kamu lagi susah atau ketika kamu lagi ada masalah. Aku pernah. Dan jujur, itu adalah titik dimana aku sadar apa sih arti persahabatan sejati sebenarnya. Nah, di video kali ini aku bakal ceritain pengalamanku yang kadang kocak, kadang ngeselin, tapi dijamin relate sama kamu. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan konten gokil lainnya. Yuk, langsung aja! Dulu tuh, aku berpikir kalau semakin banyak teman akan semakin menyenangkan. Pokoknya, selagi bisa bikin geng sama satu kampus, ya why not? Nani? Tapi ternyata ada beberapa alasan yang seringkali bikin kita salah menilai teman dan akhirnya kecewa. Aku yakin pasti hampir dari semua kita itu pernah punya teman yang awalnya tuh deket kayak sahabat sejati, tapi ternyata cuma kayak sinyal wifi gratis. Tiba-tiba tapi ngilang kalau kita bener-bener butuh. Tapi kenapa sih kita seringkali salah menilai teman? Kenapa kita terlalu gampang percaya dan akhirnya kecewa? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita keburu menganggap semua orang itu sahabat. Kita itu keburu sayang sama orang. Baru kenal seminggu, udah anggap dia sahabat sejati. Padahal kalau dipikir-pikir, kita bahkan lebih lama milih sampo di minimarket dibanding milih sahabat sejati loh. Aku aja bisa nunggu 10 menit cuman buat mempertimbangin mending beli sampo yang wangi bunga atau yang anti ketombe ya. Kira aku lebih butuh yang mana ya? Kayaknya perlu dua-duanya. Tapi kalau soal sahabat, baru kenal di kantin, sekali traktiran langsung nganggap sahabat sejati. Atau baru ketemu selama KKN, terus tiba-tiba update story, finally ketemu sahabat sehidup semati. Ternyata sama ini kita nggak sadar kalau semua orang itu bisa acting. No. Ada yang kelihatannya selalu baik di muka, perilakunya selalu manis, tapi ujung-ujungnya nusuk dari belakang. Kayak promo kartu kredit yang awalnya manis, tapi akhirnya kamu kena cicilan tanpa akhir. Kedua, ujian persahabatan itu kelihatan pas kamu mengalami masa sulit. Kamu nggak akan tahu siapa sih teman sejati sampai kamu mengalami masa-masa kritis. Contohnya, pas kamu lagi ada masalah, terus kamu ngechat temen kamu, bro ada waktu sebentar ya, aku mau cerita nih. Dia cuma ngerit, dia nggak balas. Tapi giliran kamu upload story, dia makan di restoran, dia tiba-tiba reply, widih, traktir dong. Sahabat sejati nggak bakal ninggalin kamu pas kamu lagi jatuh. Kamu dapat satu aja yang kayak gini, baiknya kamu perlu jaga baik-baik. Kamu bisa lihat siapa sahabat sejati kamu kalau kamu lagi susah. Coba deh cara paling gampang. Kalau kamu lagi susah, kamu update story, aku lagi susah dan bisa bantu ya. Kalau yang reply story cuman mak kamu doang, selamat, kamu menemukan siapa sih yang benar-benar peduli sama kamu. Persahabatan sejati itu kayak cicilan rumah, jangka panjang. Bukan kayak promo cashback yang ada kalau kamu lagi untung. 3, temen yang hanya ada kalau dia lagi butuh sesuatu. Pernah nggak sih punya temen yang baru kenal 2 hari aja, dia tuh udah cerita masalah hidup, cerita seluk-beluk kehidupannya, bahkan sampai minta tolong. Tapi pas giliran kamu yang minta tolong, dia tiba-tiba kayak customer service. Maaf, saya sedang sibuk, coba hubungi lain kali. Atau kalian pasti pernah lah ya, punya temen yang udah lama nggak ngechat, tapi tiba-tiba ngechat dengan opening chat manis. Hai, apa kabar? Kangen banget udah lama nggak ketemu sama kamu. Kamu mikir, wih dia baik banget. Tapi 3 menit kemudian, ngomong-ngomong aku lagi perlu bantuan nih. Song, bukan yang kangen beneran, ternyata ada butuhnya. Berasa kayak promo buy one get one, tapi ada syarat dan ketentuannya yang ribet banget. Kalau teman sejati, mereka nggak akan chat kamu pas lagi butuh aja. Mereka akan selalu ada walaupun nggak ada transaksi barter di baliknya. But, kita sering salah pilih teman karena kita hanya FOMO atau fear of missing out. Kalian pernah nggak sih lihat circle anak-anak hits di kampus, terus kalian kepikiran, aku pengen deh masuk bagian dari mereka, aku harus masuk circle itu biar keren. Terus kamu akhirnya memaksa untuk ikut nongkrong bareng mereka, walaupun dalam hati kecil kamu itu bilang, bro ini kayaknya bukan dunia kamu deh. Temen-temen kamu ngobrolin pengalaman liburan ke Eropa, dengan kamu mikir harga parkir di mall, tapi kamu memaksa untuk bertahan di situ karena kamu takut dibilang nggak gaul. Padahal semakin lama kamu di sana, kamu semakin sadar kalau kamu tuh sebenarnya nggak cocok sama mereka. Kayak ibarat kamu pakai sepatu yang ukurannya lebih kecil, tapi karena bagus, akhirnya kamu paksa buat pakai dan akhirnya kamu merasa sakit. You have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. 5. Kita nggak peka sama tanda-tanda red flag dalam pertemanan. Kadang tanda-tanda teman kita toksik itu udah ada dari awal, tapi kita nggak sadar. Dan kita mikir, paling juga orangnya kayak gitu. Padahal itu red flag. Contoh, 1, selalu ngomongin dirinya sendiri. Kayak misalnya kamu cerita, bro tau nggak aku tuh lagi stres banget. Nah dia tuh bukannya tanyain balik, tapi dia malah langsung motong. Sama, aku juga stres banget. Aku bukan hanya capek sama tugas, tapi aku juga sibuk kerjaan, harus olahraga. Terus kemarin aku habis beli sepatu baru. Tapi salah warnanya. BTW kamu udah nonton story aku belum? 2, suka ngejek tapi bilang cuma bercanda.
Kalian pernah nggak sih, misalnya kalian datang ke kampus pakai baju baru, terus tiba-tiba ada teman kalian nyeletuk, "Widih, baju baru nih ye. Warnanya kayak taplak meja nenek gue." Haha, canda bro, jangan baper ya. Nah, itu bercanda atau ngejek ya? Kalau kamu baper, kamu salah. Tapi kalau kamu diem aja, dia bakal terus ngejek. Kita harus pinter bedain, mana sih temen yang hanya iseng, dan mana sih temen yang memang niatnya jatuhin kita. Jadi, kenapa sih kita sering salah pilih temen? Karena kita sering gampang percaya, takut sendirian, dan seringkali nggak peka sama tanda-tanda buruk. Tenang, aku udah belajar dari pengalaman, dan aku bakal bagiin ke kalian tips-tips apa sih yang bikin kalian lebih berani, lebih ngerti cara bedain temen, dan bikin kalian nggak jatuh ke lubang yang sama. Tapi tenang, setelah melalui berbagai pertemanan yang absurd, mulai dari teman yang cuma datang pas putus, sampai teman yang hobinya ngejek tapi bilangnya cuma bercanda. Akhirnya aku menemukan beberapa tips biar kita nggak salah pilih teman. Pertama, jangan cepat deklarasi sahabat sejati. Kita seringkali itu cepat kasih label ke orang sahabat sehidup semati. Bahkan kadang aku tuh heran, kenapa kita lebih cepat percaya sama orang dibanding percaya sama promo yang kita sendiri masih sering ragu kebenarannya. Tak aja kalau misalnya lihat promo diskon 90%, itu langsung mikir, ah ini beneran atau jangan-jangan ada triknya lagi. Ah nipu ini mah. Tapi kalau soal temen, baru kenal seminggu, tiba-tiba udah update story. Nah ini nih soulmate. Gue kasih waktu lebih lama untuk memutuskan orang ini termasuk teman biasa atau bisa dimasukkan ke kategori sahabat sejati. Persahabatan itu bukan kayak sprint, tapi maraton. Nggak usah buru-buru, biarkan waktu yang membuktikan. Why are you running? 2. Uji dulu dengan tes mie instan. Kenapa aku namakan tes mie instan? Karena mie instan adalah makanan yang sering dimakan oleh anak kos setiap tanggal tua. Caranya simpel. Kamu tinggal ngeliat gimana sih cara respon temen kamu di saat kamu lagi ada kondisi senang dan kamu lagi kondisi susah. Contoh, 1. Saat kamu happy. Lihat aja siapa yang ikutan dulu senang dan siapa yang sirik dan malah ngomong, ya elah gitu doang. 2. Saat kamu susah. Baca kamu cerita pengalaman kamu kalau kamu lagi perlu bantuan, atau misalnya kamu lagi perlu pinjem duit buat beli mie instan. Lihat reaksi temen kamu. Kalau misalnya dia banyak alasan dan bilang lagi bokeh, kemarin baru aja flexing habis beli sneakers terbaru, kayaknya orang itu perlu langsung dicoret aja deh dari pertemanan kamu. Ingat, sahabat sejati itu selalu ada bukan hanya pas kamu happy, tapi juga pas kamu lagi perlu makan mie instan jam 2 pagi. 3. Bedakan teman versus kenalan versus toxic friend. Ada 3 tipe pertemanan dalam kehidupan. Yang pertama, teman sejati, yang selalu ada dalam keadaan apapun. Kedua, kenalan, yang seru diajak nongkrong, tapi nggak bisa diandalkan. 3. Toxic friends, yang cuma bikin kamu capek dan sakit hati. Salahnya, kita tuh sering salah kategori. Kita nempatin kenalan ke teman dekat. Atau bahkan, kita nempatin toxic friends ke sahabat sejati. Cuman gara-gara kita takut nggak punya temen. Padahal kalau pacaran aja bisa punya mantan, kenapa kita nggak bisa punya mantan teman? Kalau misalnya dia lebih banyak bawa energi negatif, lebih baik dijadikan kenangan aja daripada kebanyakan nyerot energi kalian. 4. Sahabat itu yang bikin kamu bisa jadi diri sendiri di kedepannya. Kamu sadar nggak sih kalau misalnya kamu sahabat sejati, kamu bisa bebas berekspresi sekonyol apapun dan bisa jadi diri sendiri tanpa ada omongan buruk tentangnya. Kamu juga bisa bebas berekspresi dan nggak perlu jaim. Sama teman biasa, pasti kamu jaga image. Bayangin nggak sama sahabat sejati, pasti kamu udah bisa bilang, bro tahu nggak, kemarin itu aku udah nggak mandi 3 hari. Terus sahabat kamu bilang, ya elah pantas aja bau banget. Ini sebagai guyonan. 5. Sahabat itu nggak harus setiap hari ketemu. Ada nggak sih kamu punya sahabat yang jarang banget ketemu, tapi setiap kali kamu curhat, dia selalu ada. Mereka nggak perlu selalu ada di sekitar kamu, tapi pas kamu lagi butuh, mereka langsung kayak Batman yang tiba-tiba muncul. 6. Sahabat itu berani ngomong jujur meskipun seringkali menyakitkan. Kamu itu butuh temen yang berani ngomong, bro, kamu tuh salah. Bukan cuman sekedar yes man yang hanya ingin menyenangkan kamu aja. Hanya nih, kamu habis potong rambut, terus kamu ngerasa jelek, terus sahabat sejati kamu bakal bilang, bro, kenapa deh potongan rambutmu kayak gitu? Itu emang kamu suka kah? Atau ada kesalahan dari sononya? Terus kamu bisa cerita, iya sebenarnya aku tuh kurang suka dan lain-lain. Sedangkan kalau teman biasa, dia bakal bilang, ih bagus. Di belakang dia bilang, ih potongan rambutnya kok aneh sih? Itu lebih baik punya temen yang belak-belakan apa adanya di depan dibanding yang di depan kelihatannya baik tapi di belakang malah ngomongin yang buruk. Lucu, jangan takut dibilang sombong hanya karena milih temen. Bener gak sih kamu mulai jaga jarak sama temen toksik, terus ada yang bilang, wih sombong banget pilih-pilih temen. Nah kalau misalnya ada yang bilang gitu, kamu bisa ngomong,
Jangan salah, bukan sombong nih bro, tapi upgrade standar pertemanan. Kita ini seringkali takut dibilang sombong padahal kita lagi jaga kesehatan mental. Apa kalau misalnya orang jaga pola makan sehat dibilang self-care, sedangkan saya kita jaga pola mental sehat dibilangnya sombong. Nggak semua orang perlu kita masukin ke inner circle. Pilih aja orang-orang yang bisa membawa dampak ke kehidupan kamu, bukan cuman gaya-gayaan. Terakhir, jangan takut sendiri karena itu proses yang sehat. Wow, a four-leaf clover. This must be the luckiest day of my life. Aku ngerti, kadang kita lebih milih buat bertahan di pertemanan yang gak sehat dibanding sendirian, karena takut dibilang gak punya teman. Tapi percaya deh, sendiri itu lebih baik dibanding salah pertemanan. Dengan sendiri, kamu tuh bakal lebih belajar untuk mengenal dan mencintai diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu lebih sering spend time sendiri, kamu bakal ngerti orang-orang kayak gimana sih yang cocok buat kehidupan kamu. Kamu bakal kenal, oh ini nih orang-orang yang aku perlukan di kehidupanku, yang bisa sejalan sama aku, berjalan beriringan. Jadi kamu bisa lebih jeli lagi dalam memilih teman. Dan kamu bisa nggak peduli lagi sama perkataan orang lain. Misalnya kamu lebih milih bertahan di circle toxic hanya karena kamu takut sendirian, ya kapan kamu bisa lepas? Kapan kamu bisa kenal diri sendiri? Kapan kamu bisa punya temen yang support dan rela dukung kamu? Kamu nggak bakal bisa nemuin itu kalau misalnya kamu nggak berani lepas dari orang-orang toksik. Jadi sekarang coba deh, lebih milih sendiri dibanding bertahan sama teman-teman toksik. Karena daripada pusing sama pertemanan toksik, mending kita fokus buat ngembangin diri sendiri. Karena percaya deh, kalau kamu bisa jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, nanti orang-orang yang tepat akan datang menemui kamu. Jadi pilih teman itu kadang perlu waktu. Jadi jangan buru-buru buat ngapel teman sahabat sejati. Uji dulu, pakai tes mie instan tadi. Coba belajar bedakan mana sih teman yang toksik, kenalan, dan mana yang bisa dibilang sahabat sejati. Takut dibilang sombong sama teman toksik, dan jangan takut sendiri. Karena siapa tahu itu bisa jadi awal kamu menemukan teman sejati. Ingat, sahabat sejati itu bukan diukur dari jumlahnya, tapi dari kualitasnya. Jadi mulai sekarang, yuk coba milih teman dengan bijak. Again, dari pengalaman aku belajar kalau sahabat sejati itu bukan yang jumlahnya banyak, tapi yang kualitasnya baik. Coba deh sekarang kamu pikirin siapa sih sahabat sejati kamu? Kalau misalnya kamu punya 1 atau 2 orang aja, itu kamu udah beruntung banget. Kalau misalnya kamu punya pengalaman kayak gini, share di kolom komentar ya, aku pengen baca cerita kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, salam sahabat sejati. Stay awesome guys. Dadah, sampai jumpa di cerita relate selanjutnya.